Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya Elia Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 2032000166 akan membahas IPA mengenai materi gelombang. Namun sebelum ke materi gelombang, kita perlu mengetahui dulu apa materi tentang mengenai getaran. Pertama yaitu pengertian getaran. Apa sih getaran itu? Getaran itu merupakan gerakan di sekitar titik keseimbangan dengan lintasan tetap. Perhatikan gambar berikut. Suatu benda dikatakan bergetar apabila benda tersebut bergerak bolak-balik berada di titik keseimbangan dengan lintasan yang tetap. Nah, satu getaran itu apabila benda bergerak dari tempat awal kembali ke tempat semula. Satu getaran apabila dari A ke B, kemudian ke C, kembali lagi ke B, dan kembali lagi ke A. Itu dinamakan satu getaran. Kemudian kita mengenali apa itu simpangan dan amplitudo. Simpangan itu merupakan jarak antara suatu benda yang bergerak dengan titik keseimbangan. Sedangkan amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Kemudian frekuensi dan periode. Frekuensi merupakan banyaknya getaran per satuan waktu. Frekuensi ini dirumuskan dengan rumus N per T. F-nya frekuensi dengan satuan Hertz dan N-nya banyaknya periode atau banyaknya getaran dan T-nya sebagai waktu dengan satuan sekon. Kemudian periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan per satu getaran dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N. T besar sebagai periode, T kecil sebagai waktu, sedangkan N-nya banyaknya periode. Kemudian beralih pada materi gelombang sesuai dengan judulnya tadi. Apa sih gelombang? Gelombang itu merupakan getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi gelombang ini membawa energi, bukan membawa zat perantaranya ya. Kemudian jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal ini gelombang yang arah rambatnya tegak lurus. Nah, gelombang ini juga didefinisikan dengan identik dengan satu lembah satu bukit. Apa sih satu lembah satu bukit itu, Bu? Jadi satu lembah itu satu yang ada pada posisi di atas. Nah, kalau bukit itu ada posisi bawah. Jadi kayak lintasan zigzag ini, seret dan gini. Nah, itu dinamakan satu bukit satu lembah. Lebih jelasnya nanti pada gambar selanjutnya. Kemudian gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah rambatnya dengan berimpit. Nah, gelombang ini tersusun atas rapatan dan regangan. Nah, kalau rapat itu kan berarti merapat gini ya kan, merapat. Kalau regangan itu renggang gini. Jadi nanti seperti kalau kalian punya ya itu pair ya. Kalau punya pair bisa dilihat pair itu kan kalau berimpit kan gini. Kalau pas sebelum ditarik itu kan berimpit. Kalau udah ditarik kan renggang. Itu namanya kalau yang gini itu berimpit. Kalau sudah ditarik kayak gini namanya itu regangan. Begitu ya. Kemudian jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. Yang pertama gelombang berjalan. Gelombang berjalan ini gelombang yang apabila amplitudonya itu diam pada titik yang dilalui gelombang. Seperti apa? Yaitu gelombang pada tali. Kalau kalian punya tali, kalian bisa coba kalian kayak gini, gerakan gini ya. Nanti kan itu kan gerakannya gini. Ya kan naik turun itu nanti kan kalau pas digerakkan juga akan kembali pada titik posisi awal di gerakan tangan, ya kan? Kemudian yaitu gelombang diam. Gelombang di mana kemudian gelombang diam yaitu gelombang yang amplitudonya itu berubah. Seperti apa? Kalau gitar kita mainkan itu detik.
Nah, itu amplitudonya berubah. Di mana amplitudonya? Itu di kalau kalian petik itu kan getarannya itu kan berubah, gelombangnya itu berubah kayak merambat gitu. Ya kan? Itu namanya getaran diam. Dan jenis-jenis gelombang berdasarkan medium. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang arah rambatnya yang membutuhkan medium, ruangan, benda. Contohnya apa? Gelombang air. Kalau kita berbicara, bukan berbicara ya, kalau gelombang pada air kan kita membutuhkan air, bendanya itu air. Kalau bunyi kan kita membutuhkan ruangan, ya kan? Itu namanya gelombang mekanik. Kemudian gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang arah rambatnya tidak membutuhkan medium. Seperti apa? Gelombang cahaya. Nah, seperti sinar matahari, lampu, kan itu nggak membutuhkan medium, tempat maksudnya, nggak membutuhkan cara perambatannya gitu. Seperti matahari, matahari kan itu langsung menyinari ya kan. Contohnya yang selanjutnya lampu. Lampu itu kalau dinyalakan pada saklarnya itu kan langsung nyorot ke bawah ya kan, dia nggak membutuhkan arah rambatnya. Untuk rumus cepat rambat gelombang pada slide selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, salah penjelasan, kurang jelas atau bagaimana, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.